Hai, halo semuanya. Ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita mystery reading. Seperti biasa, sebelum mystery reading, kita akan ritual candle terlebih dahulu. Ini tuh kertas geretannya udah mulai aus, aku belum ganti yang baru. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Ini tuh untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster jarak jauh yang aku lakukan buat kalian semua yang bisa ketarik energinya atau terkoneksi telepatinya. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Malam ini kita pakai lilinnya untuk protection ya. Aku melihat tadi sebelum reading meditasi banyak energi-energi yang berpengaruh sama energi negatif. Makanya aku bikin candle yang untuk protection buat kita semua, termasuk buat aku. Oke, kita akan lakukan mulai sekarang. Oke, selesai. Sampai pakai kristalnya yang gede nih, kristal black tourmaline untuk protection ya. Baik dari energi negatif, ini juga bisa memproteksi diri dari si bagong, dilempar caranya. Canda jangan diseriusin. Biar kalian nggak tegang baru mulai udah diajak canda sama mami ya. Oke. Sebelumnya seperti biasa aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung. Buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Semoga dapat manfaat dan dapat pesan positifnya ya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekepon. Disclaimer dikit ya, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan ya, karena ini general, kolektif, banyak orang, kalian harus bijak. Readingan aku selalu bercerita tentang kamu dan dia ya, jadi jangan heran kalau dianya itu mungkin kalian yang terkoneksi masih terkenang dengan seseorang yang pernah menjalin hubungan seperti itu. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi ya. Buat yang mau pesan ritual oil, crystal oil, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi juga. Ada juga sih candle. Oke, kita lihat konektor antara kamu dan dia apa nih? Kebalik. Konektornya di sini ada Explorer of Swords ya. Ada energi seperti, aku nggak tahu nih kalian atau dia. Ada yang pingin datang sih, ada yang pingin menuju. Cuman posisinya mungkin ya, entah jalannya belum ketemu atau belum ada jembatannya. Jadi kayak masih di ujung jurang ya. Tapi kalau ini tentang kalian di masa lalu, konektor antara penghubung antara kamu dan dia, ini banyak pertengkaran dan ada yang sudah terpisah. Jadi ada 2 jurang yang memisahkan kalian. Seperti itu. Ini biasanya juga banyak pertengkaran ya, tajam-tajam kalau udah bertengkar.
Oke, energi dia saat ini ada Five of Swords, lagi konflik batin. Bisa juga konflik sama orang lain. Ya, bisa juga konflik sama diri sendiri. Ada hal-hal yang sepertinya nggak bisa dia tuntasin atau nggak bisa dia selesaikan. Atau katakanlah dia bisa melakukan sesuatu tapi kayaknya itu bukan target dia. Jadi kayak ada kekecewaan di sini dari sesuatu yang dia lakukan tapi mungkin belum selesai. Ya, ini juga beberapa di antara mereka ada yang kehilangan. Yang nggak tahu ya, dari 5 pedang ini yang tegak cuma satu. Ismin artinya dia sudah kehilangan banyak. Yang tersisa cuma satu. Apa nih? Harga dirinya kah? Atau memang ada sesuatu yang tersisa di dalam diri dia, satu yang masih dia pertahankan gitu. Kemudian sini ada the lovers ya, masih ada perasaan sayang, ada perasaan ingin infinity lagi atau ingin terkoneksi lagi dengan seseorang. Konflik batinnya mengarah ke cinta ini kalau aku lihat ya. The Hermit lagi menarik diri, butuh pencerahan ya. Ini ada energi mendekati nantinya ya. Jadi kayak mungkin ya saat ini dia harus ngelewatin dulu nih fase kehilangan, kekecewaan, terluka. Akhirnya tumbuh lagi perasaan di dalam hati dia untuk melakukan satu penilaian dari pencerahan yang dia dapatkan nanti. Ya tergantung nih, kalau kubu halu mungkin masih mengharapkan hal tersebut. Kalau kubu kepo nggak tahu deh aku. Kubu kajol nonton aja. Energi kalian di sini ada Four of Pentacles. Ada sesuatu yang berkembang, berbunga ya, walaupun mungkin di situasi yang kering. Misalnya, mungkin kalian bermasalah di masalah cinta, tapi masalah finansial bagus. Atau masalah-masalah yang sebenarnya tidak semuanya kalian dapatkan, tapi dari satu kejadian atau satu situasi yang tidak nyaman, tapi kalian mendapat sesuatu yang lebih dari situasi tersebut. Gitu. Ya. Ini ada rezeki mau datang, siap-siap. Siapin kantongnya, dompetnya. Ada Ace of Cup, hati-hati kalian. Ada yang naksir sama kalian. Ada yang suka sama kalian. Atau kalian yang pengen suka sama orang baru nih. Tapi ini aku lihat ada yang ngintip-ngintip kalian. Orang yang sudah kenal kalian lagi banyak mengamati atau mencari tahu tentang kalian untuk bisa memulai. Ya, jadi sebelum memulai bisa jadi dia ngeliat dulu gitu ya, cari tahu tentang kamu atau apapun supaya dia benar-benar yakin ya. Itu dia. Kalau bukan gitu sih berarti kamu. Tapi yang aku lihatnya ada pihak luar mau masuk yang nggak tahu orang baru atau orang lama, tapi di sini ada sesuatu yang baru yang lagi menuju kepada kalian. Oke, kemudian di sini ada The Emperor. Kartu kalian bagus-bagus. The Emperor ini kalian lagi jadi pusat perhatian, jadi center of point, atau jadi leader, atau kalian lagi dapat satu appreciate mungkin di pekerjaan atau di dalam diri kalian, sehingga ada satu kebanggaan yang lagi meningkat dalam diri kalian, serta ada ketegasan-ketegasan yang sedang kalian buat, kalian atur ya. Ketegasan itu kayak harus mengikuti rule. Kalian kalau mau bertumbuh berkembang tinggi seperti aku, nanamnya harus yang lurus. Ada controlling yang sedang kalian buat di dalam diri kalian. Itu dia energi kalian. Oh, ada distraction. Udah keluar banyak ternyata. Apa ini? Mana dia? True love. Muter-muter bacanya. Kemudian di sini ada construction. Terus di sini ada adventure. Satu lagi di sini ada loss of a loved one.
Bottom of the deck energinya royalty. Ini berarti ada beberapa yang mungkin hubungannya pernah bersama dalam satu ikatan. Mungkin berumah tangga ya, atau salah satunya merencanakan pernikahan atau komitmen. Bahkan mungkin merencanakan prewed yang begini-begini. Ini ada gambaran tentang satu visi misi masa depan atau bahkan sudah terjadi. Oke, di sini ada shocking moment yang terjadi. Hubungan kamu sama dia tuh ibarat bom waktu ya. Kapan aja sebenarnya tahu. Ini kapan aja harus standby, harus siap bahwa endingnya akan seperti apa. Jadi beberapa di antara kalian ada yang sudah tahu bahwa hubungan ini nanti ujungnya tuh seperti apa, ya. Cuman mungkin sudah kebablasan, kebawa perasaan, jadi akhirnya kayak melupakan tentang konsekuensi, tentang komitmen, atau tentang aturan-aturan atau rule dalam hubungan tersebut. Kemudian ada true love, ya ini hubungannya aku lihat mungkin memang dia true love buat kamu. Kemudian di sini ada apa ya? Treatment. Kejutan-kejutan, mungkin ketika kamu masih bersama dia atau sekarang pun ya, aku nggak tahu ya situasi hubungan kalian seperti apa. Yang aku lihat sih kayak dia itu orangnya sebenarnya sering memberikan kejutan-kejutan manis yang tidak terduga. Tapi juga ada kejutan-kejutan yang nggak manis yang kayak bom itu. Ada di posisi manakah kalian? Orangnya surprising banget ya. Kemudian sini ada construction. Nggak tahu apakah memang secara pekerjaan ada kaitannya dengan konstruksi. Apakah dia arsitek mungkin, atau properti mungkin, atau yang berkaitan dengan bahan-bahan semua bangunan. Mungkin dia jual alat-alat yang berkaitan dari kayu-kayu juga bisa. Tapi kalau filosofinya ini adalah hubungan yang pondasinya belum kuat atau bahkan tidak kuat. Kalau yang belum sampai ke titik pernikahan berarti memang pondasinya tidak kuat, tapi belum kuat ya. Tapi kalau yang sudah sampai ke titik pernikahan terus berpisah, yaitu tadi pondasinya nggak kuat. Kemudian ada adventure. Adventure ini mungkin hubungannya juga ada yang sekedar hubungan pertualangan ya. Hubungan yang mungkin juga seperti numpang singgah atau numpang lewat saja. Ada hubungan sepintas lalu atau selibat, atau hubungan one night stand juga ada. Kemudian ada death ya, ada yang sudah kehilangan, loss of loved one. Ada yang sudah ditinggalkan, ada yang sudah di ghosting. Tapi gambarnya agak lumayan sadis, ada batu nisan, ada yang sudah mungkin sudah menganggap dia ya adalah dianggap mati aja, dianggap hilang aja gitu. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, childish, kekanak-kanakan, kemudian ada Judgment, karmic relationship, toxic relationship, third party. Kemudian ada The Sun, tapi menghangatkan. Kemudian ada Four of Pentacles, ada dua Four of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Hubungannya stuck, nggak bergerak. Kemudian ada Queen of Pentacles. Banyak perbedaan usia antara kamu dan dia, terutama usia kemapanan. Banyak single mother, banyak single parent juga bermain atau aktif di dalam readingan ini. Ini ada seseorang yang sudah menarik diri ya. Kalau yang aku lihat, kalian berdealing sama seorang bocah, ngangon bocah ya, ngambekan, atau ada unsur antara kamu sama dia, ada faktor anak juga bisa ya. Nggak tahu apakah memang pernah memiliki anak
sama dia kalau yang sudah menikah. Tapi jika tidak, ya tadi, ini ada perbedaan usia yang lumayan jauh, tapi banyak nih mak-mak banyak yang pacaran sama yang muda-muda ini. Ya, jadi banyak single mother yang berdealing dengan maskulin yang lebih muda. Dong. Usianya muda tapi dewasa. Ya, usianya muda tapi udah master urusan dewasa kalau aku lihat ya. Tapi banyak ngambekan sih orangnya, keras kepala juga. Jadi kayak benar-benar agak lumayan melelahkan sih kalau aku lihat ya. Dia nih orang yang bisa dikatakan masa lalunya memang kayak kekurangan atau kehilangan satu figur yang dia inginkan. Jadi dia melihat kamu itu adalah sosok yang dia cari selama ini. Nah, yang hilang ini aku nggak tahu ya, apakah memang figur orang tuanya atau figur mantannya yang hilang atau figur-figur lain. Jadi kayak dia ngerasa bahwa kemarin itu saat sama kamu tuh seperti pelarian, atau seperti dia ngerasa ada deja vu yang luar biasa ketika ngelihat kamu. Ya, itu yang terjadi di awal. Cuman di sini yang terjadi adalah terbawa arus, terbawa suasana, baperan. So yang terjadi apa? Di sini banyak masuk ke dalam karmic relationship ya. Ini banyak juga yang hubungan suami istri yang sedang berproses atau bahkan masih digantung. Dalam artian kalian masih punya status secara legalitas, tapi tidak dengan fisik ya, atau perasaan. Jadi kayak sudah menghilang tanpa jejak, tapi nggak ada yang mau ngurus legalitas tersebut. Jadi kayak ini hubungan dibilang punya pasangan secara hukum, iya punya. Tapi dibilang orangnya mana nggak tahu gitu ya. Jadi ada beberapa nih yang belum tuntas dalam urusan tersebut. Lagi kayak mencari mediasi atau lagi menunggu jeda waktu atau menunggu hal-hal lainnya untuk melakukan satu tindakan ekstrim. Oke, terlepas apapun dari situasi yang sudah kalian alami, tapi nggak bisa dipungkirin di sini ya, dengan kartu The Sun ini adalah gambaran kehangatan, gairah, passion, hal-hal baru. Semuanya dicoba, pertualangan-pertualangan baru, gaya-gaya baru, atau apapun yang baru selalu menjadi acuan untuk kalian sama-sama saling menyemangati hubungan romansa kalian. Itu dia. Tapi ya, The Sun ini yang tadinya hangat, kehangatan, lama-lama kayak kayak menjamur, membesar. Akhirnya ujung-ujungnya yang tadinya hangat, bagus, jadi panas. Panas ini karena apa? Tadi ya, ada situasi-situasi yang terbongkar. Ada situasi-situasi yang tidak terduga datang dalam hubungan kalian. Bahkan beberapa di antara kalian sedang baik-baik saja rasanya menjalin hubungan sama dia. Sedang fine-fine aja, kayak disambar petir. Ya, tiba-tiba jeleger, kok begini, kok bisa begini mami, kenapa ini, kemarin dia nggak gitu, dia udah ngomong bakal gini bakal gitu, dia sudah begini sudah begitu, dengan banyak dalih, dengan banyak alasan kamu mendenial, penolakan dari ghostingnya dia. Itu makanya di sini yang terjadi apa, hubungannya stuck ya, hubungannya nggak berkembang, hubungannya diam di tempat, begitu aja ngambang. Ini banyak yang dimanfaatkan secara material thing atau secara finansial. Ya katakanlah kamu mungkin mesin ATM berjalannya, atau kamu adalah sumber kontribusi terbesar dalam kehidupan dia. Queen of Pentacles, yang dia lihat ada sesuatu prospek atau ada sesuatu peluang yang bisa dia dapatkan dari kamu. Makanya dengan memberikan loyalitas supaya kamu juga bisa mengerti apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan dia. Sementara kalian memberikan kesetiaan, kalian gak peduli. Apapun yang bisa kalian berikan selama dia sayang sama kamu, nurut sama kamu, memperlakukan kamu dengan baik, why not? Kenapa enggak? Itu yang ada di dalam diri kalian. Tapi sayangnya dia di sini posisinya, ya. Ntar dulu, ini ada kristal nyangkut di dalam taplak meja. Kecil nonet. Itu dia ya gambarannya, siapapun ya. Jadi aku nggak banyak memberi gambaran supaya kamu nggak bingung. Kenapa? Kemarin ada yang bingung. Mi, semuanya tuh plek ketiplek. Mantanku ada 3 gitu semua modelnya. Yang mami sebutin ada semua. Gimana dong katanya. Berarti kamu masih mikirin 3 orang itu gitu ya.
Oke, kita lihat lagi ada apa di sini. Ada Three of Swords. Pernah menghadirkan situasi third party, pernah menghadirkan situasi kekecewaan, terluka, sakit, apapun itu yang membantai kamu sampai benar-benar seperti saat ini, seperti hari ini. Kalau bukan di situasi yang dia hadirkan itu, mungkin kamu nggak akan pernah tahu artinya tarot di YouTube ini. Bener nggak? Ya, kemudian ada Ten of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, tadi ada Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Terus ada Ace of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Dia banyak ngintipin kalian ini. Banyak pingin tahu keadaan kalian. Entah kalian sadar atau tidak ya di sini kalau aku lihat. Oke, sebentar. Kemudian ada Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Tar. Udah menyerocos saja kalau ngelihat gambaran gitu ya. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada Knight of Wands ya. Knight of Wands saat ini apa ini ya? Apakah memang ada satu action yang ingin kalian lakukan? Tapi lagi-lagi ada dualitas di sini. Ya, kadang-kadang ingin melakukan tapi terbayang-bayang sama sisi gelap. Artinya maju kena, mundur kena. Melepas sakit, nggak melepas sulit. Kebalik ya, melepas sulit, nggak melepas sakit, gitu. Ya, kalian lagi banyak di situasi kayak agak sedikit ngambang. Ngambang itu dalam artian ketika ada niat, ketika ada satu keputusan yang ingin kalian lakukan, kalian sedang berpikir mencari wangsit atau mencari benar-benar pencerahan supaya kalian benar-benar yakin bahwa apa yang kalian lakukan kalian sudah siap ke arah situ. Ya, jadi kalau bukan di situ posisinya berarti aku udah bilang ini bukan energi kamu, check out. Jadi jangan bilang mami ngomongnya sembarangan. Siapa semalam komen kayak gitu? Jangan sembarangan ngomong Mi, aku nggak di posisi itu kok. Lo kan tadi bilang dari awal kalau bukan di situ berarti ini bukan readingan kamu gitu. Ya, masalah ngomong mami sembarangan atau nggak sembarangan ini channel mami loh. Kamu nggak suka kamu yang keluar gitu aja. Oke, kita lanjut ya. Di sini yang aku lihat ya, Three of Swords saat ini sebenarnya ini biasa kan Three of Swords itu nyilang ya. Biasanya itu tentang sesuatu yang menyakitkan, mengecewakan. Tapi ini ada yang sudah terlepas rasa sakit atau rasa kekecewaan atau rasa manipulatif yang pernah dia lakukan. Katakanlah mungkin dulu pernah menghadirkan orang ketiga, saat ini mungkin sudah terlepas. Bisa jadi orang yang berdealing sama kalian sekarang ya, entah dia memang single ataupun double, tapi banyak energi sendirinya kalau aku lihat. Jadi kayak udah nggak terlalu memikirkan hiruk pikuk atau euforia kehidupan atau kesenangan atau ambisi-ambisi dia di masa lalu. Saat ini kalau aku lihat sih dia lagi banyak berfokus pada kenyamanan diri atau lebih banyak kepada kayak mencari ketenangan diri. Karena tadi nih hermitnya luar biasa di sini ya. Itu dia. Ada sesuatu yang sedang ingin dia tumbuhkan dari rasa nyaman yang pernah dia rasakan dari diri kamu. Itu dia. Kamu memang nggak bisa lepas dari pikiran dia nih kayak readingan tadi malam ya. Ini nggak bisa lepas dari pikiran dia apa? Karena mungkin kamu selama ini udah banyak memberikan support kepada dia. Apapun bentuk supportnya, itu dia. So yang aku lihat dalam diam, dia lagi bermain di belakang layar saat ini. Entah kalian sadar ataupun tidak sadar. Yang aku lihat dia diam-diam itu mulai bertanya kabar, mulai cari tahu tentang kamu, keadaan kamu, atau apapun yang menjadi tindak tanduk kamu atau kelakuan kamu. Ya bisa jadi mungkin diam-diam pakai akun fake, ngeliatin postingan kamu apa, di mana sosial media kamu pakai apa, ya. Atau misalnya kalau memang ini bukan hubungan yang LDR, karena ini banyak LDR ya, jadi readingan aku tidak ada batasan, ada yang LDR, ada yang enggak, cuman aku nggak sebutin, ya. Nah mungkin yang secara LDR ngintip-ngintip dari situ, tapi kalau yang secara tidak LDRan, yang berdekatan, yang pernah terjadi yang namanya physical touching, ini kayak diam-diam mungkin dia entah ngelihat rumah kamu, entah lihat kantor kamu ya, atau gimana caranya kalian pernah kenal dengan teman-teman atau siapa, mungkin dia ada bertanya. Ini agak resek sih kalau aku lihat. Secara sebenarnya kalau ngomongnya secara barbar ini energinya resek dua ini. Nempel lagi kan Page of Wands sama Ace of Wands ya. Ini kepo banget
ya, stalking, nyari sana, nyari sini. Dia gimana sih sekarang? Apa sudah move on, udah gini, udah gitu. Pokoknya ada aja yang dia pingin tahu, dia pingin kepoin. Itu yang terjadi dalam diri dia saat ini, ya. Karena di sini yang aku lihat dengan Nine of Cups lagi-lagi tuh, ya, nggak bisa lepas dari kamu karena apa? Ada kenyamanan yang udah dia pernah rasakan terhadap diri kamu. Mungkin kamulah satu-satunya orang yang pernah membuat dia damai. Kamulah satu-satunya, gitu ya. Itu ya, apa dong temanya? Harap maklum kalau di readingan aku dibiasain. Mami tuh ngomongnya kasar. Nggak kasar sih, keras. Nggak suka check out. Suka tetap canda-canda kita di sini biar nggak stres, ya nggak? Simple aja sama Mami. Temanya dia belakangan ini sering sekali memantau kamu atau apa ya? Sering ingin tahu tentang diri kamu, itu sih, ya. Tapi ini ada energi bagus, dia udah nggak terlalu, katakanlah dia ninggalin kamu selingkuh ya kemarin, dia dalam posisi yang tidak selingkuh, atau dia ketika ninggalin kamu memilih pasangannya, tapi walaupun sama pasangannya hubungannya flat, datar, hambar seperti itu, atau ada yang lagi jagain jodoh orang kalian, udah lama pacarannya sama kalian, nikahnya sama orang lain, pernikahannya pun aku lihat flat aja, datar aja, jadi kayak dia ngerasa kok gini ya hidup gitu. Nah baru tahu dia orang kalau sudah hidup tuh udah nikah gitu-gitu aja, nggak ada yang istimewa. Kalau pacaran ya euforianya, nanti kalau udah nikah salah naruh tempat odol gigi aja bisa berantem kalian. Masih pengen nikah cepet-cepat, pikir lagi 1000 kali. Naruh anduk sembarangan aja bisa perang dunia kali. Oke, kita lihat ya alasan dia. Kenapa sih dia sering cari tahu tentang kamu belakangan ini. Oke, ada tawar. Lagi ambiar dia. Pantesan tuh. Healing. Segitiga. Lagi jatuh, ding. The Moon. Cancer. Tuh, lagi ada kekecewaan, ada kesedihan. Kemudian ada Ace of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Astaga, kenapa kartu kalian loncat-loncat terus? Sebentar, mental-mental dia dari tadi. Kemudian sini ada The Sun, ada 2 The Sun ya. Kemudian di sini ada Eight of Pentacle. Tapi ini aku nggak bisa menyampaikan ke kalian bahwa dia punya niat baik atau punya niat buruk ya, karena ada dualitas yang aku lihat. Ada yang memang punya niat baik, tapi ada juga yang karena memang membutuhkan sesuatu dari kamu. Seperti itu. Oke, alasan dia kenapa sering mencari tahu, ya, mulai cari tahu tentang kamu karena di sini, ya. Aku melihat dia lagi ambiar-ambiarnya. Ya, dia lagi kacau-kacaunya, healing, ya. Ada sesuatu yang mungkin saja di belakang sana tidak sesuai dengan ekspektasinya. Sehingga ketika seseorang berada di fase ambiar, maka biasanya kita akan kembali kepada titik di mana kita pernah dulu damai. Kita aja deh sekarang contohnya ya. Misalnya kita ambil contoh kita lagi ambiar banget nih, lagi gimana. Mungkin kalau yang punya keluarga ya, maaf nggak menyinggung yang nggak punya keluarga. Misalnya kalian, aduh dulu enak banget susah-susah masih ada keluarga, masih ada mama, ada papa, ibu, bapak, masih ada yang nenangin, masih ada yang bantuin. Sekarang harus begini. Kadang ada momen-momen kita susah tuh pikiran kita pasti larinya ke tempat di mana pernah ada kenyamanan. Yes, ini yang sedang terjadi di dalam diri dia, ya. Kemudian di sini ada The Moon, dia lagi sedih, lagi kecewa, ya. Ada hal-hal yang mungkin sedang dia renungin dalam diri dia. Kegalauan lagi numpuk, lagi berputar-putar, roller coaster kepalanya nih. Aku lihat, ya, mudeng, nggak mudeng sama apapun. Itu.
Ya, kemudian di sini ada Ace of Pentacle. Kenapa dia mulai cari tahu tentang kamu? Karena ada keinginan untuk minta maaf. Ini yang positifnya. Asal jangan yang negatifnya, minta uang atau minta sesuatu, ya. Itu. Jadi ada dualitas, kalian harus peka, harus tajam intuisi kalian, dia nih siapa, dia nih ada di mana. Jadi aku nggak berani bilang dia datang dengan tulus akan minta maaf, tapi ujung-ujungnya nanti minta duit. Loh, mami kok ngomongnya gitu kemarin? Nggak gitu ya. Jadi ini ada dualitas, tergantung dulunya seperti apa hubungan kalian. Kalau kalian banyak memanjakan dia dari segi materi, ya bisa jadi ya, mungkin dia lagi ambiar, dia lagi butuh bantuan, ya, butuh pertolongan, bisa jadi. Tapi kalau memang cinta ini adalah cinta yang tulus, tadi the true love di sini, maka ini adalah keinginan dia untuk meminta maaf, bahwa dia sadar ketika tidak bersama kamu hidupnya bukan lebih baik tapi malah lebih ambiar. Itu dia. Kemudian dengan kartu The Sun di sini juga dia menggambarkan ingin memulai babak baru dalam kehidupan kamu, dan dia masih belum bisa melepaskan yang namanya memori kehangatan-kehangatan bersama kamu, atau ingatan-ingatan masa lalu, atau apapun yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Jadi kayak dia masih pengen mengulang itu, dan dia tahu mungkin, katakanlah ya, ini paling banyak kan tentang perselingkuhan nih. Dia mungkin nggak diservis di sana, nggak dikasih makan dengan benar, nggak dilayanin dengan benar, nggak diatur, mungkin entah pakaiannya atau apa, mungkin jadi kucel atau seperti apa. Ya, akhirnya kan dia ingat waktu sama kamu diurus baik-baik begini begitu. Akhirnya, ya memang dia kepengen tertuju lagi sama kamu di sini. Ya, merasa bahwa memang kamu yang selama ini memberikan perhatian, memberikan hal-hal yang walaupun terkesan remeh-temeh, tapi itu sesuatu yang dia rindukan, kehangatan tersebut. Ya, ini lagi menghitung waktu, menunggu waktu yang tepat, momen yang tepat untuk bisa benar-benar merealisasikan apa yang menjadi keinginan dia, yaitu mungkin saja tidak sekedar cuman ingin tahu tentang kamu, keadaan kamu, kabar kamu, tapi benar-benar ingin secara langsung bertemu dan menyampaikan dengan kata-kata, "Are you okay? How are you? Baik-baik ajakah kamu?" Gitu ya. Tapi ini juga gambaran tentang ada sesuatu yang ingin dia perbaiki. Artinya pernah melakukan sesuatu yang tidak nyaman, atau hubungan kalian pernah ambiar, hubungan kalian pernah rusak, dan dia ingin perbaiki kembali. Itu dia. Ya, mengulang waktu dan ingin memperbaiki kembali. Apalagi yang harus kita cek? Kita lihat ya, perasaannya ke kamu atau tindakan dia ke depannya seperti apa dari tema ini ya. Karena mungkin tiap hari akan kebaca sih, ada tindakan atau enggak, tapi itu disesuaikan dengan temanya masing-masing. Jadi tindakannya ya nggak mungkin sama semua gitu. Ya, kita lihat aja deh apa yang keluar dari kartu ini. Apakah ada tindakan? Ini kan ibaratnya kayak orang stalking, kayak ngintip-ngintip kan? Apakah ada tindakan yang akan dia lakukan dalam waktu dekat? Knight of Coin, lemot ay. Mikir-mikir tuh. Mikir, aduh duitnya tinggal koin nih, nggak ada duit kertas, gimana dong? Ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, ada tindakan yang ingin dia lakukan tapi slow motion. Slow motion itu geraknya lambat ya, ay. Dalam artian ya tadi, banyak hal yang dia pertimbangkan, entah rasa malu, rasa ego, apapun juga yang menjadi pikiran dia. Kemudian di sini ada Ten of One, masih lesu besti. Lemes besti, lagi banyak penghalang nih. Gimana? Banyak rumput liar yang belum bisa ditebang-tebang. Lagi ada beban pikiran yang belum bisa dia selesaikan. Jadi dia kayak berpikir kalaupun dia pingin datang sama kamu jangan membawa beban lagi. Itu ya. Aries, Leo, Sagittarius. Bagus kalau berpikiran gitu. Kemudian di sini ada Ace of Cup ya. Ace of Khalid sama juga Ace of Cup. Wow. Nih tadi. Ya, dia mau datang nih. Di sini Khalid kartunya ya. Perasaannya masih ingin memulai hubungan baru sih. Ya, tapi kayak gimana? Walaupun Ace of Cup di sini wajahnya murung. Masih menerawang. Masih memprediksi atau masih kayak meraba-raba. Kira-kira gimana ya? Kira-kira gimana ya? Masih punya perasaan sih sama kalian, masih punya ketertarikan. Bahkan dengan Ace of Cup ini kayak ingin menawarkan lagi sebentuk hubungan baru, ya. Cancer, Scorpio, Pisces.
Oke, kita lihat ada apa lagi. Oke, di sini ada Page of Coin. Nah, ini bikin ngakuin penyesalan sih, ya. Aku rasa mungkin dia udah, ini ada beberapa ya, walaupun ini kalau kartu koin tuh slow motion aja kalau kita nanya tentang pergerakan, tapi kalau kartunya koin itu agak lama ya. Kalau aku lihat kayak udah deket nih, udah di depan rumah kamu, udah di gerbang rumah kamu, contoh ya, sampel. Jadi kayak udah di gerbang kamu, tapi kayak akhirnya diam di tempat gitu, kayak nggak berani maju, nggak berani masuk, nggak berani ketok pintu, nggak berani menghubungin. Padahal sebenarnya kayak ada sesuatu yang memang ingin dia sampaikan ya, entah minta maaf, entah menyesal atau apapun juga. Itu dia. Ini kartunya kok mikir-mikir semua dia, overthinking ya. Jadi kayak dia lebih nyaman memantau kamu dari kejauhan, ngintip-ngintip kamu aja. Kamu keluar nggak nih dari pagar ini, pergi kerja mungkin, ke warung mungkin, pakai daster, lagi ngapain mungkin, misalnya kalian cewek. Aku nggak tahu lah kesalahan dia sebesar apa. Cuman aku lihat di sini penuh dengan ketakutan, ya. Itulah kalau orang gak pikir-pikir kalau berbuat hal yang tidak baik dan menyakiti perasaan kalian. Oke, kemudian sini ada Ace of Swords, beberapa mungkin akan nih ya, Gemini, Libra, Aquarius. Pada akhirnya dia akan memberanikan diri sih, cuman lambat laun ya, nggak cepat atau lambat. Kalau cepat atau lambat perbandingannya ada cepatnya, ini lambat laun. Lambat laun dia akan memberanikan diri untuk menyapa kamu, atau ngajak ngobrol, atau menghubungi kamu, atau minimal deh buka blokirannya. Seperti itu ya, tapi lama di ujung, mesti ngelewatin fase-fase ini dulu. Itu dia Oke, energi dia secara keseluruhan di sini ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Tuh, lihat ya, lagi indecision, lagi dihadapkan dengan situasi, dihadapkan dengan dua pilihan ya. Hati kecil ingin maju, pikiran melawan, perang sama diri sendiri di sini. Yang satu, udah deh aku beraniin diri aja lah, muka tembok aja deh, yang penting dimaafin, yang penting baikan lagi. Terus yang satu, jangan lu nanti direndahin, nanti malah diginiin, malah digituin. Ya udah, gitu aja terus sampai hari raya monyet. Mau sampai kapan kalian nunggu? Sampai kapan? Sampai ladang gandum berubah jadi kokokran. Kita cek zodiak. Zodiak paling kuat ada Aries, ada Aquarius, Virgo, Sagittarius, Scorpio, Leo, Gemini. Ada Z, ada A, ada K, ada E, ada S, ada J, ada D, ada P, W, H, F, Y. Bottom of the deck-nya Oke, angka yang terkoneksi antara kamu dengan dia di sini ada 4, 2, 4, 2, 8, 19, 2 ya. Nomornya kakak togel. 26, 25, 10, 21, 20. Bottom of the deck-nya 29. Mana buku? Woi, buku mana? Oh, itu dia. Jauh kali bukunya, sorry. Aku habis ngerubah layout ruangan ini, jadi bukunya terletak di jauh sana. Oke, kita akan reading halaman 39. Bagian terindah dari mengikhlaskan dan puncak dari kesabaran ialah ketika kamu sanggup melepaskan untuk melihat dia tersenyum, dibahagiakan seseorang yang bukan lagi dirimu. Lanjut. Masa lalu biarkan tenggelam beserta terbenamnya matahari sore kemarin. Biarkan gugur bersama daun-daun di musim semi. Biarkan pergi beserta seluruh kisah di dalamnya. Saat ini bukalah lembaran baru bersama terbitnya mentari pagi. Lagi.
Ini sikit-sikit ya. Oh, udah nih masih banyak, cukup lah ya. Nanti besok kehabisan bukunya banyak-banyak. Oke, ayah-ayahku semua. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.